Tahukah kamu faktor penghambat komunikasi? Contoh umumnya adalah hubungan yang kaku, situasi yang menegangkan, dan kebosanan atas rutinitas yang berulang. Faktor penghambat ini yang membuat komunikasi dalam kehidupan kerja maupun sehari-hari tidak berjalan dengan baik. Lalu apa trik khusus untuk mengatasi faktor penghambat ini? Jawabannya, humor dan pujian. Suatu hari, sebelum pidato politik parlemen, Presiden berkata kepada anggota dewan, "Sepertinya kemampuan Anda hebat." Anggota dewan pun menyahut, "Karena saya gendut, sepertinya saya juga bisa jadi kepala persatuan orang gendut." Dengan ucapannya yang humoris, anggota dewan ini pun bisa menjaga hubungan baiknya dengan presiden selama hampir 10 tahun. Seperti itulah humor dapat berperan menjadi pelumas komunikasi dan mencairkan suasana yang kaku dan dingin. Terlebih pada saat pidato di depan publik, disarankan untuk tertawa 20 menit sekali. Dengan tertawa, publik menjadi tidak bosan, tingkat konsentrasi meningkat, dan meningkatkan daya ingat. Umumnya kita memakai materi audiovisual seperti cerita pendek yang menarik untuk menyajikan humor dalam ucapan kita. Namun banyak juga yang menghasilkan tidak sesuai dengan harapan. Dalam buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, Larry King menyebutkan ada 4 macam ucapan yang menghalangi humor. Ucapan ini sangat sederhana dan sering mengecewakan audiens. Saya mau menceritakan sebuah lelucon. Ada kejadian menarik saat saya datang ke sini. Ada satu cerita lucu. Kalian pasti tertawa kalau mendengarnya. Ini sangat-sangat lucu. Saya teringat sebuah lelucon. Mungkin ada yang pernah mendengarnya, tapi akan saya ceritakan lagi. Ini adalah contoh-contoh hal sederhana yang sering mengecewakan audiens. Jika yang berbicara seorang komedian, sepatah kata yang keluar dari mulutnya akan menimbulkan reaksi yang spontan. Sebenarnya, para komedian menjadikan humor sebagai mata pencahariannya, juga menghabiskan banyak waktu untuk melakukan riset dan melatih sense of humor-nya. Oleh karena itu, bukan hal yang mudah bagi orang biasa untuk menumbuhkan rasa humor dalam waktu singkat. Humor itu bagaikan makanan. Orang yang pernah memakannya akan mampu memasaknya dengan lezat. Dengan banyak mengamati, membaca bahan, dan merasakan sendiri pengalaman tertawa, secara alami akan menguasai kode-kode humor. Kalau sudah demikian, kita akan mampu menyajikan humor yang dapat diterima semua orang. Cara bagus untuk melatih rasa humor adalah dengan menonton banyak drama atau pertunjukan komedi. Pergilah ke pertunjukan komedi dan tertawalah sepuasnya. Persamaan orang-orang yang tidak mempunyai rasa humor dan garing adalah tidak tahu kapan dan kenapa harus tertawa. Oleh karena itu, membaur dengan orang-orang di tempat pertunjukan dan tertawa sebanyak-banyaknya adalah melatih sense of humor. Cara selanjutnya adalah menonton televisi bersama anak-anak. Anak-anak bereaksi secara spontan terhadap stimulus dasar sehingga tidak akan tertawa terhadap humor yang sulit dan rumit. Dengan tertawa bersama anak-anak saat menonton televisi, kita akan mempelajari poin mendasar dalam tawa yang dirasakan oleh semua orang, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak. Namun yang paling utama dalam humor adalah soal waktu. Selucu apapun kisah humor atau anekdot yang kita cari dan hafalkan, tidak akan berguna jika dibawakan pada saat yang tidak pas. Humor harus menyatu dengan diri kita dan keluar dengan sendirinya untuk mendapatkan respon yang baik dari audiens. Dengan menguasai rasa dan kode humor yang sesuai dengan diri, kita akan bisa membawa dialog yang menyenangkan. Pujian. Pujian adalah cara atau taktik komunikasi terbaik untuk merangsang motivasi pegawai dan mengeratkan hubungan antara atasan dan bawahan. Setiap orang ingin dipuji. Jika kita memiliki ketertarikan terhadap lawan bicara, akan selalu ada bahan bagi kita untuk memujinya. Kutipan barusan diucapkan oleh founder perusahaan kosmetik terkenal. Perusahaan ini menetapkan pujian sebagai budaya bisnis mereka. Hal inilah yang membuat perusahaan kosmetik skala kecil yang menjual produknya sendiri secara langsung ini melejit menjadi perusahaan global. Pujian berperan khusus sebagai pelumas komunikasi. Dalam suasana kaku, seperti dalam hubungan yang tegak lurus antara pihak pertama dan pihak kedua, pujian sangat efektif untuk meredakannya. Namun banyak orang yang khawatir jika pujian mereka terkesan seperti menjilat. Mereka takut pujiannya disalahartikan sebagai rayuan yang dilontarkan hanya untuk menyenangkan hati orang tersebut. Namun harus diketahui bahwa rayuan pun memiliki fungsi positif. Penyair Amerika Ralph Waldo Emerson pernah berkata seperti ini, "Tidak ada yang tidak suka dengan rayuan, karena rayuan menampakkan bahwa kita adalah orang yang penting, sehingga orang lain menyenangkan diri kita." Sebenarnya rayuan adalah tindakan meninggikan harkat seseorang
dengan mengamatinya secara seksama dan memujinya di depan orang-orang. Jika orang membicarakan aib seseorang di belakangnya, maka orang merayu seseorang di hadapannya. Untuk membentuk hubungan baik dan akrab dengan seseorang, kita harus tahu bagaimana cara merayu. Rayuan yang mengandung kesungguhan dan tidak akan ada bedanya dengan pujian. Untuk memuji dengan baik, kita harus lebih dulu tertarik terhadap orang tersebut dan mengamatinya dengan seksama. Jangan melihatnya hanya sekilas, tapi perhatikan dengan baik-baik. Begitu pula kita akan dapat mengeluarkan rayuan yang jujur alias pujian. Kakak jadi cantik sekali. Ini adalah bentuk pujian yang dangkal. Orang yang mendengarnya bisa merasa tidak enak hati sehingga maksud tidak tersampaikan dengan baik. Sebagai gantinya, ucapkan seperti ini. Scarfnya bagus sekali, padahal desainnya rumit, tapi bisa cocok sekali dengan kakak. Pujian dengan menunjukkan suatu bagian khusus seperti ini akan lebih mengena di hati. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami lawan bicara. Jika kita mengatakan, sepertinya Anda sedang beruntung, kepada seseorang yang baru saja gagal tes penerimaan kerja, tentu saja hal tersebut justru menimbulkan rasa jengkel. Kita juga dapat segera memujinya dengan hanya meninggalkan komentar bagus, sampai-sampai ada istilah baru, yaitu rayuan SNS. Kesimpulannya, kita harus memahami dengan baik kondisi yang sedang dialami seseorang sebelum memujinya. Selain itu, kita harus mengungkapkan pujian tersebut secara detail. Berbeda dengan tulisan, ucapan hanya dapat didengar sesaat saja. Kita harus memuji dengan jelas dan spesifik agar lawan bicara mengerti dan dapat meresponsnya. Jika kita mengungkapkannya secara samar dan ambigu, pujian itu tidak akan tersampaikan dengan baik kepada lawan.